Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan uji beda rata-rata untuk satu sampel. Kita lihat definisinya. Apa yang dimaksud dengan uji beda rata-rata satu sampel? Nah, uji beda rata-rata satu sampel ini digunakan untuk membandingkan antara data sebuah sampel dengan sebuah parameter. Jadi kita punya satu deret data, lalu nilai rata-rata dari satu deret data itu kita bandingkan dengan sebuah nilai atau sebuah parameter nilai dari sebuah populasi. Nah, sebagai contoh misalkan di suatu sekolah itu ada 100 orang siswa misalkan. Lalu dari 100 orang siswa ini dicatat nilai matematikanya. Misalkan orang pertama 75, orang kedua 80, orang ketiga 82 sampai orang ke 156 nilai matematikanya. Nah, kemudian nilai dari 100 orang ini kita hitung rata-ratanya. Nah, misalkan rata-ratanya diperoleh X bar sama dengan 78. Nah, lalu nilai rata-rata dari 100 orang ini kita bandingkan dengan sebuah parameter. Misalkan kalau di sekolah itu kan ada standar kelulusan misalkan gitu ya. Nah, standar kelulusan itu kan berlaku untuk semua sekolah gitu ya. Standar kelulusan nasional misalkan. Nah, misalkan kita asumsikan nilai standar kelulusannya itu sebesar 75. Nah, yang 75 ini kita sebut sebagai parameter dengan simbol mu. Nah, di dalam uji beda rata-rata satu sampel itu kita membandingkan antara rata-rata data satu variabel ini ya dengan nilai parameter. Nah, yang kita bandingkan gitu ya. Jadi datanya ini ada 100 dari satu sampel. Nah, ini yang dimaksud dengan uji beda rata-rata satu sampel, membandingkan satu deret data dengan sebuah parameter. Jadi nilai rata-rata yang kita bandingkan. Nah, itu yang dimaksud dengan uji beda rata-rata satu sampel. Jadi satu deret data dibandingkan dengan sebuah parameter. Kemudian pengujian ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Nah, yang bergantung pada jumlah data yang digunakan. Nah, jika data yang digunakan lebih dari 30, nah maka uji yang kita gunakan adalah uji Z. Kemudian jika datanya kurang dari 30, maka uji yang kita gunakan adalah uji T. Kemudian, nah data yang digunakan dalam uji ini harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Nah, karena uji beda rata-rata satu sampel ini masuk ke dalam kategori statistika parametrik, maka asumsi yang harus terpenuhi ketika kita ingin menggunakan uji ini yang pertama adalah datanya harus berbentuk angka atau numerik dan datanya harus berdistribusi normal. Nah, untuk distribusi normal nanti ada pengujiannya tersendiri. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu uji beda rata-rata satu sampel, baik untuk data yang jumlahnya lebih dari 30 atau data yang kurang dari 30. Jadi kalau lebih dari 30 kita pakai uji Z, kalau kurang dari 30 kita pakai uji T. Nah, yang pertama adalah uji beda rata-rata satu sampel untuk N lebih besar atau sama dengan 30 dengan sigma diketahui. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada yang disebut dengan hipotesis satu arah ke kiri, ada yang disebut dengan satu arah ke kanan, atau ada yang disebut dengan hipotesis dua arah gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Apakah hipotesisnya satu arah ke kiri, apakah satu arah ke kanan, ataukah dua arah. Nah, penentuan hipotesis mana yang kita gunakan tergantung pada pertanyaannya atau apa yang ingin dicari dari penelitian tersebut gitu ya. Kalau ingin mencari mana yang lebih buruk, berarti kita gunakan satu arah. Kalau kita ingin mencari mana yang terbaik, berarti kita gunakan satu arah ke kanan. Nah, kalau kita ingin melihat ada perbedaan ataukah tidak ada perbedaan, berarti berarti dua arah. Ya, jadi penentuan hipotesis, saya ulangi, itu tergantung pada pertanyaannya atau apa yang ingin dicari dari dari kasus tersebut.
Nah, selanjutnya adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nilai alfa ini nanti kita gunakan untuk mencari z-tabel. Nah, jadi taraf signifikansi alfa ini terkait dengan tingkat kepercayaan. Dengan alfa adalah nilai errornya, tingkat kesalahannya gitu ya. Nah, umumnya kalau untuk bidang sosial itu antara 5 sampai 10% biasanya gitu ya. Jadi kalau alfanya 5%, maka tingkat kepercayaannya 95%. Nah, kemudian yang ketiga, statistik uji. Nah, karena ini sampelnya lebih dari 30, maka uji yang kita pakai adalah uji Z. Nah, rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, rata-rata data. Kemudian sigma itu adalah standar deviasi populasi. Kemudian mu 0 adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Nah, kalau tidak dijelaskan di dalam soal bisa diasumsikan sebagai 0. Nah, kemudian N adalah jumlah datanya. Kemudian yang keempat itu adalah kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji itu bergantung pada hipotesis yang kita gunakan. Jadi kita punya 3 hipotesis, satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, dan dua arah. Nah, ini nanti akan ada 3 kriteria. Nah, kalau kita menggunakan hipotesis satu arah ke kiri, maka kriteria uji yang kita pakai adalah ini. Jadi kita harus menentukan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri, maka kriteria ujinya adalah jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka kesimpulannya H0 ditolak. Jika Z hitung lebih besar daripada min Z tabel, maka H0 diterima. Nah, Z hitung kita dapat dari sini. Kemudian Z tabel nanti kita peroleh dengan menggunakan Z tabel dengan bantuan nilai taraf signifikansi alfa. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kriteria uji yang kita pakai adalah ini. Jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Nah, kalau kita gunakan hipotesis dua arah, maka kriteria uji yang kita pakai ada 2 gitu ya. Jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, atau Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih besar daripada min Z tabel, atau Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 diterima. Nah, sebetulnya dua arah ini adalah gabungan dari satu arah ke kiri dan satu arah ke kanan. Misalkan kita lihat ini. Nah, yang ini ya, yang pertama, jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 ditolak. Itu sama dengan yang ini. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama yang ditolak dengan yang ditolak itu adalah ini. Lalu yang diterima dengan yang diterima adalah ini. Ya, jadi yang dua arah itu adalah gabungan dari satu arah ke kiri dan satu arah ke kanan. Jadi kalau kita punya kurva, ya, nah ini kan kurva yang dua arah gitu ya. Nah, ini kalau ke kiri kan satu arah ke kiri, ini satu arah ke kanan. Nah, kalau dua-duanya berarti kiri dan kanan itu adalah hipotesis dua arah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan sebanyak 100 catatan kematian di Indonesia selama 1 tahun menunjukkan rata-rata bahwa rata-rata umur kematiannya adalah 71,8 gitu ya. Jadi ada 100 data kematian, lalu dicatat 100 orang ini meninggalnya di usia berapa gitu ya. Nah, ternyata 100 orang ini meninggalnya di usia 71,8 tahun. Nah, dengan standar deviasi populasinya 8,9. Nah, dengan taraf signifikansi 5% atau error 5%, apakah rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun? Nah, karena di sini sampelnya lebih dari 30, nah maka kita harus menggunakan uji Z gitu. Jadi kita bandingkan rata-rata data 100 orang dengan parameter 72 tahun. Jadi kita bandingkan antara 71,8 dengan 72 tahun. 71,8 itu apakah rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun? Kalau adalah berarti di sini hipotesisnya adalah dua arah. Jadi apakah iya 72 tahun atau bukan 72 tahun? Nah, dari contoh jadi kasus ini, maka kita bisa mengetahui bahwa jumlah N-nya ada 100. Lalu X bar-nya di sini rata-rata datanya 71,8 tahun dengan standar deviasi populasinya adalah 8,9 tahun. Lalu mu 0-nya nilai parameternya adalah 72 dengan
nilai alfa taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, kalau kita desimalkan menjadi di 0,005. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Nah, pertama kita tentukan hipotesis. Nah, hipotesis itu tadi kan ada yang satu arah ke kiri, ada yang satu arah ke kanan, ada yang dua arah. Penentuan hipotesis tergantung pada pertanyaan. Nah, kalau kita lihat lagi pertanyaannya di sini, apakah rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun? Nah, jawaban sementara dari pertanyaan ini adalah iya 72 tahun atau bukan 72 tahun. Nah, berarti di sini kita bisa asumsikan bahwa hipotesis yang digunakan adalah dua arah, iya 72 tahun atau bukan 72 tahun. Maka hipotesis statistik yang kita rumuskan, H0-nya adalah mu sama dengan 72 tahun, H1-nya mu tidak sama dengan 72 tahun. Nah, H0-nya mu sama dengan 72 tahun, artinya rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun. H1-nya berarti lawan dari adalah tidak adalah atau bukan 72 tahun. Kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nilai alfa ini nanti kita gunakan untuk mencari Z tabel. Nah, caranya alfa 5% kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan alfa, selanjutnya kita hitung nilai P. P itu rumusnya adalah 1 min alfa. Ini rumus bakunya 1 min alfa. Nah, karena di sini hipotesisnya dua arah, maka alfa ini harus kita bagi dua, gitu ya. Jadi kalau dua arah itu kan ruasnya ada yang di kiri, ada yang di kanan kan ya. Nah, jadi di sini alfa per 2, di sini alfa per 2. Jadi ada satu nilai alfa. Nah, satu alfa itu nanti dibagi dua, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, maka dibagi dua. Kalau yang satu arah, nah, alfanya hanya ada satu, jadi alfa saja. Kalau ke kanan saja, berarti alfa saja. Nah, karena di dua arah, maka alfanya harus dibagi dua, ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya alfanya sudah kita tentukan bahwa alfanya adalah 0,05, berarti P sama dengan 1 dikurang alfanya 0,05 dibagi 2, berarti 1 dikurang 0,025. Maka 0,025 adalah 0,9775. Nah, 0,975 itu nanti kita cari di tabel Z. Nah, seperti apa tampilan tabel Z? Nah, ini kita lihat tabel Z-nya, ini sebelumnya sudah kita hitung tadi ya. Jadi P-nya 0,975. Nah, 0,975 itu nanti kita lihat di tabel Z. Nah, ini adalah tampilan tabel Z. Nah, 0,975 ini kita lihat tabel Z pada bagian tengah. Nah, kita cari nilai 0,975 pada bagian tengah yang ini. Jadi dari sini sampai sini kita cari yang nilainya 0,975. Nah, jadi paling kiri atas itu 0,5, paling kanan bawah itu 0,9857 gitu ya. Nah, kita cari 0,975. Nah, ternyata 0,975 itu yang ini, 0,975. Nah, setelah kita dapatkan nilai 0,975-nya, kita lihat sisi kirinya. Nah, sisi kirinya ini kita lihat adalah 1,96. Nah, kita lihat lagi sisi atasnya 0,06. Nah, setelah kita dapatkan sisi kiri dan sisi atas, nah, maka kita bisa dapatkan nilai Z tabelnya. Jadi Z tabelnya sama dengan, nah di sini alfa per 2 karena dua arah. Jadi 1,9 kita dapat dari sini ditambah 0,06. Nah, kita dapat dari sini. Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 1,9 ditambah 0,06 adalah 1,96. Nah, jadi Z tabelnya adalah 1,96. Nah, kita dapatkan nilai Z tabelnya 1,96. Nah, selanjutnya adalah statistik uji. Nah, tadi di langkah-langkah tadi itu kan rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, X bar itu kan rata-rata data. Nah, tadi dari 100 orang catatan kematian tadi itu rata-ratanya adalah 71,8 dengan mu 0 nilai parameternya adalah 772. Jadi dikurang 72. Jadi kita di sini ingin membandingkan apakah 71,8 ini sama atau tidak dengan 72 secara statistik ya. Dibagi sigma nya itu adalah 8,9 dibagi akar N berarti akar 100. Nah, sama dengan 71,8 dikurangi 72 adalah min 0,2 dibagi 8,9 per akar 100 adalah 10. Nah, sehingga min 0,2 dibagi
8,9 dibagi 10 adalah 0,89. Nah, maka kita peroleh nilai Z hitungnya adalah min 0,225. Nah, ini adalah nilai Z hitung. Nah, di sini nanti kita akan bandingkan antara nilai Z hitung dengan Z tabel. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Nah, itu kita lihat kriteria ujinya. Nah, kriteria uji itu kan tadi ada 3, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang dua arah, tergantung pada hipotesisnya. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis dua arah. Nah, gitu ya. Ini hipotesisnya 2 arah. Nah, seperti apa kriteria hipotesis 2 arah? Nah, ini kan hipotesis 2 arah seperti ini. Jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel atau Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, ini kita salin. Nah, ini ya. Jika ada yang ada 2 kalau 2 arah itu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, jadi jika Z hitung atau Z tabel jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel atau Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, maka mana yang kita gunakan? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ada apa yang kita pakai sebelum atau sesudah atau. Nah, yang kita gunakan tergantung pada nilai Z hitungnya. Nah, kalau Z hitungnya negatif, maka kita gunakan yang sebelah kiri, yang sebelum atau. Kalau Z hitungnya positif, maka kita gunakan yang sesudah atau, gitu ya. Jadi kalau Z hitungnya negatif, maka kita gunakan yang negatif di sini. Kalau Z hitungnya positif, maka kita gunakan Z tabel yang positif, gitu ya. Nah, karena di sini Z hitungnya negatif, maka yang kita gunakan adalah yang ini. Jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih besar daripada min Z tabel, maka H0 diterima. Maka yang ini kita hilangkan. Nah, kita gunakan kriteria ini. Jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, setelah kita tentukan kriteria ujinya, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya karena Z hitung kita adalah ini, min 0,225. Z tabelnya adalah 1,96. Nah, karena di dalam kriterianya ditambahkan negatif, maka 1,9 ini juga sama kita tambahkan menjadi negatif. Nah, kita bandingkan min 0,225 dengan min 1,96 itu lebih besar lebih kecil. Nah, ternyata lebih besar. Nah, karena lebih besar, kita lihat lagi ke kriteria uji. Nah, di sini lebih besar ya. Kalau lebih besar, artinya H0 diterima. Nah, H0-nya apa? H0-nya rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun. Nah, karena di sini kesimpulannya H0 diterima, berarti yang kita terima adalah H0. Kalau H0 ditolak, berarti yang kita terima adalah H1, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang diterima. Nah, di sini H0 diterima, berarti yang kita terima H0 ini ya. H0-nya itu adalah rata-rata umur warga Indonesia sekarang adalah 72 tahun, gitu ya. Jadi secara statistik 71,8 itu sama dengan 72 tahun. Nah, bagaimana kita implementasikan ke dalam grafik, gitu ya. Nah, kalau 2 arah kan seperti ini, gitu ya. Nah, ini ada sisi kiri ditolak, sisi kanan ditolak, tengah-tengahnya adalah diterima. Nah, kita lihat pembatas kiri dan pembatas kanan. Pembatas kiri dan pembatas kanan itu adalah nilai Z tabelnya, gitu ya. Nah, di sini Z tabelnya 1,96. Nah, yang sebelah kanan itu kan positif, jadi tengah-tengahnya 0. Ke kiri berarti negatif, ke kanan berarti positif. Nah, 1,96 batas yang kanan itu berarti 1,96 positif, yang sebelah kiri berarti min 1,96. Nah, sekarang kita lihat Z hitungnya ada di mana posisinya. Apakah sebelah kiri min 1,96, apakah sebelah kanan 1,96, ataukah di tengah-tengah antara min 1,96 sampai 1,96. Nah, ini kita lihat Z hitungnya adalah min 0,225. Itu posisinya ada di tengah-tengah kan, di sini ya, sekitar di sini. Nah, Z hitungnya ada di wilayah H0 diterima. Jadi mau menggunakan kriteria ini ataupun menggunakan grafik ini, kesimpulannya akan sama. Nah, itu adalah penjelasan untuk uji beda rata-rata satu sampel dengan perhitungan secara manual. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh kasus ini kita olah dengan menggunakan aplikasi software. Nah, untuk uji Z ini bisa kita gunakan Minitab namanya ya. Uji beda rata-rata satu sampel untuk N lebih dari 30 kita gunakan Minitab. Nah, untuk Minitab tampilan pertamanya adalah seperti ini ya. Jadi yang di bagian worksheet ini adalah tempat menginput datanya. Untuk outputnya itu kita lihat di bagian sessionnya gitu ya. Nah, karena
uji Z ini sebetulnya tidak perlu melakukan input data, jadi bisa kita langsung klik bagian start, lalu setelah itu kita klik bagian basic statistik, lalu one sample Z ya. Jadi kita klik start, lalu kita pilih basic statistik, lalu kita pilih yang one sample Z, kita klik yang one sample Z. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, kita aktifkan bagian ini resume data ya, summarize data. Klik bagian ini. Nah, di sini kita disuruh mengisikan sample size, mean, standar deviasi, dan parameternya, test mean-nya. Nah, di sini sample size-nya berdasarkan data contoh tadi. Di sini kan n-nya ada 100 ya. Sample size-nya ada 100. Nah, kita pindahkan ke sini yang 100. Lalu rata-rata sampel datanya ini 71,8. Kita pindahkan ke sini. Lalu standar deviasinya 8,9. Nah, kemudian nilai parameternya adalah 772. Nah, yang lainnya dibiarkan default saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini output yang kita dapatkan seperti ini. Nah, di sini test of mu-nya nilai parameternya 72 dengan asumsi standar deviasi populasinya 8,9 gitu, sesuai inputan tadi. Lalu di sini n-nya 100, rata-ratanya 71,8. Nah, standar error of mean-nya 0,89. Nah, di sini interval kepercayaannya, jadi taksiran populasi, rata-rata populasinya berkisar antara 70 sampai 73. Nah, yang kita lihat adalah ini Z min 0,22 dengan P 0,822. Nah, nilai Z ini sama seperti hitungan manual kita tadi. Di hitungan manual kita tadi kan itu kan min 0,225 gitu ya, hanya selisih desimal. Nah, di sini kriteria ujinya hampir sama gitu ya. Jadi jika Z hitung lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih besar daripada min Z tabel, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya karena nilai Z hitungnya min 0,22, Z tabelnya tadi kan 1,96, karena di sini ada negatif maka ditambahkan negatif. Nah, ini adalah lebih besar ya. Karena lebih besar maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, untuk mengambil kesimpulan selain menggunakan nilai Z, kita juga bisa menggunakan nilai v-value namanya gitu ya. Nah, untuk pengujian menggunakan nilai v-value, kriteria ujinya jika v-value nilai P ini lebih kecil daripada alfa, misalkan tadi alfanya 0,05 maka H0 ditolak. Jika v-value lebih besar daripada alfa, misalkan alfanya 0,05 maka H0 diterima. Jadi kalau di sini kita tidak perlu mencari Z tabel lagi, langsung membandingkan antara v-value dengan alfa. Nah, kesimpulannya karena v-value-nya 0,822 kita bandingkan dengan alfanya 0,05. Nah, ini kan lebih besar. Nah, kalau lebih besar kita lihat yang ini, maka kesimpulannya H0 diterima. Nah, mau menggunakan uji Z ataupun v-value, ini kesimpulannya akan sama gitu ya. Jadi kalau di yang atas ditolak, maka yang bawah pun akan ditolak, pasti akan sama. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan uji beda rata-rata satu sampel untuk N lebih dari 30. Nah, selanjutnya bagian yang kedua adalah uji beda rata-rata satu sampel untuk N kurang dari 30 dengan sigma tidak diketahui. Jadi kalau tadi jumlah datanya lebih besar atau sama dengan dari 30. Nah, kalau sampel datanya kurang dari 30, nah maka kita gunakan uji T namanya gitu ya. Nah, langkah-langkah pengujiannya kurang lebih hampir sama. Jadi yang pertama kita tentukan hipotesisnya, apakah satu arah ke kiri, apakah satu arah ke kanan, ataukah dua arah. Nah, penentuan hipotesis mana yang kita gunakan tergantung pada pertanyaannya. Nah, yang kedua tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nilai alfa ini kita gunakan untuk mencari T tabel dengan menggunakan bantuan alfa dan nilai degree of freedom N-1 DF-nya, degree of freedom jumlah data dikurang 1. Lalu yang ketiga statistik uji. Nah, karena N-nya kurang dari 30 maka kita gunakan uji T. Ini sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, sebenarnya rumusnya sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per, di sini sigma bukan S. Jadi kalau sigma adalah simbol standar deviasi untuk populasi. Nah, kalau S adalah simbol standar deviasi untuk sampel dibagi akar N. Jadi hampir sama rumusnya sebetulnya.
Ya, di mana X bar adalah rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, lalu mu 0 adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Nah, kalau tidak disebutkan di dalam soal, kita asumsikan 0, dan N adalah jumlah sampel. Nah, kemudian kriteria uji. Nah, kriteria uji juga sama sebetulnya ya. Nah, ini tergantung pada hipotesisnya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang dua arah. Nah, sama seperti uji Z, hanya tinggal mengganti Z dengan T gitu ya. Jadi hampir sama ujinya. Jadi tinggal mengganti nilai huruf Z dengan huruf T saja. Jadi nanti tergantung pada hipotesisnya, apakah satu arah ke kiri maka kita gunakan ini, kalau satu arah ke kanan kita gunakan ini, kalau dua arah kita gunakan yang ketiga. Nah, kita lihat contoh kasus. Nah, misalkan Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kada serentak tahun 2016 yang dilakukan di 12 kabupaten kota di Indonesia. Jadi ada 12 kabupaten kota yang dijadikan sebagai sampel. Nah, berikut adalah data rekapitulasi partisipasi politiknya. Nah, ini ada 12 kabupaten kota. Dari Kabupaten A partisipasi politiknya 84%, Kabupaten B 88%, Kabupaten C 65%, sampai Kabupaten L 65%. Nah, ini adalah partisipasi politik di 12 kabupaten kota. Nah, dari data ini dengan taraf signifikansi 5%, ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik dalam pemilu kada lebih dari 75%. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya lebih dari 75%, berarti kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Kita ingin membandingkan mana yang lebih besar gitu ya. Jadi dengan taraf signifikansi 5%, 0,05, ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik dalam pemilu kada di Indonesia lebih dari 75%. Nah, komponen apa yang kita butuhkan? Nah, tadi kan rumusnya T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, N-nya di sini adalah 12, lalu mu 0-nya adalah 75. Nah, yang belum kita dapatkan adalah nilai S dan nilai S-nya ya, nilai standar deviasinya. Nah, di sini alfanya 5%. Nah, untuk menghitung nilai standar deviasi terlebih dahulu kita hitung nilai X bar-nya. Nah, nilai X bar-nya berarti tinggal kita hitung rata-ratanya saja. 84 ditambah 88 ditambah 65 sampai ditambah 65 gitu ya. Nah, ini kita peroleh nilai rata-rata datanya adalah 75,442. Nah, kemudian kita hitung nilai standar deviasinya. Nah, standar deviasinya S itu kita hitung dulu nilai variansinya kan ya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi 2 per akar per N min 1. Nah, XI itu kan pertama 84 dikurangi rata-ratanya 75,42 dikuadratkan ditambah data yang kedua 88 dikurangi 75,42 dikuadratkan ditambah data yang terakhir sampai yang terakhir nanti ya 65 dikurangi 75,42 dikuadratkan dibagi N min 1, 12 min 1. Nah, ini kita peroleh S kuadratnya adalah 130,227. Nah, kemudian nilai variansi ini kita kuadratkan. Kita akarkan ya. Kita akarkan, jadi nilai standar deviasinya adalah 130,27. Kemudian kita akarkan, akar dari 130,27 adalah 11,41. Nah, ini adalah nilai standar deviasinya. Nah, setelah kita dapatkan komponen-komponen ini, baru kita masuk ke langkah pengujian. Jadi pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, pertanyaan kan apakah ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik dalam pemilu kada di Indonesia lebih dari 75%. Nah, lebih dari 75%. Nah, karena lebih dari 75%, maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Jadi H0-nya mu sama dengan 75, H1-nya mu lebih besar daripada 75. Nah, kita tentukan H1-nya lebih besar daripada 75, berarti rata-rata partisipasi politik dalam pemilu kada serentak lebih dari 75%. Nah, H0-nya lawan lebih dari itu adalah tidak lebih dari 75%. Jadi antara H0 dan H1 itu harus berlawanan. Kemudian yang kedua, tentukan nilai T tabel dengan taraf signifikansi alfa dan DF-nya adalah N-1. Nah, tadi alfanya adalah 5%. Nah, kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, di sini hipotesisnya satu arah. Nah, karena satu arah maka alfanya tidak dibagi 2. Nah, kalau hipotesisnya satu arah,
Nah, kalau hipotesisnya dua arah ya, jadi kalau hipotesisnya dua arah maka alfanya dibagi dua. Nah, kemudian di sini df-nya adalah n min 1. Nah, nanti 12 min 1 berarti kan 11 ya. Nanti di sini kita cari di tabel T. Nah, kita lihat tabel T-nya. Nah, kita cari nilai T tabelnya. Nah, sebelumnya ini kan sudah kita hitung nilai alfanya adalah 0,05 dengan df-nya adalah n min 1, itu adalah 12 min 1 sama dengan 11. Nah, ini kita lihat di tabel T. Nah, ini adalah tampilan dari tabel T. Nah, untuk mencari T tabel kita tinggal perhatikan nilai alfa 0,05 dengan df 11. Nah, untuk alfa 0,05 kita lihat bagian yang one tail. Nah, kita lihat yang bagian one tail itu 0,05 berarti yang ini. Lalu yang df-nya kita lihat di bagian sini. Nah, df-nya dengan df 11. Nah, kita tinggal cari pertemuan antara 11 dengan 0,05. Nah, di bagian sini kan ya. Jadi baris 11 dengan kolom 0,05. Nah, itu diperoleh nilai T tabelnya adalah 1,796. Nah, itu adalah cara mencari nilai T tabel. Nah, di sini kita peroleh nilai T tabelnya adalah 1,796. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, itu adalah statistik uji. Jadi rumusnya T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, X barnya tadi yang rata-rata 12 data tadi itu kan nilainya 75,42. Lalu yang mu 0 itu adalah nilai parameter yang di atas, itu adalah 75 dibagi S. S itu adalah tadi nilai standar deviasinya, itu adalah 11,41 dibagi akar N. N-nya adalah 12, berarti akar 12. Nah, 75,42 dikurangi 75 hasilnya adalah 0,42 dibagi standar deviasinya 11 per 4,41 dibagi akar 12 adalah 3,46, sehingga 0,42 dibagi 11,41 dibagi 3,46 itu adalah 3,297 sama dengan diperoleh nilai T hitungnya adalah 0,127. Nah, ini adalah nilai T hitungnya. Nah, kita sudah dapatkan nilai T hitung dengan T tabelnya, tinggal kita bandingkan untuk menerima H0 ataukah menolak H0. Nah, ini kita lihat kriteria ujinya. Nah, untuk kriteria uji berdasarkan hipotesis yang kita gunakan itu adalah satu arah ke kanan kan ya. Nah, seperti apa kriteria uji satu arah ke kanan? Nah, kita lihat lagi. Nah, satu arah ke kanan berarti kita pakai yang kedua, yang tengah. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, berarti kita pakai yang kedua ini. Nah, kriteria uji satu arah ke kanan itu jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima. Nah, maka kita bisa buat kesimpulan karena T hitungnya itu 0,127, kemudian T tabelnya adalah 1,796. Nah, kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, ternyata 0,127 lebih kecil daripada 1,796. Nah, berdasarkan kriteria uji nomor 4, langkah yang keempat itu lebih kecil, itu adalah kesimpulannya H0 diterima. Nah, karena H0 diterima, berarti kesimpulannya adalah H0 karena H0 yang kita terima gitu ya. Nah, rata-rata partisipasi politik pilkada serentak tidak lebih dari 75%. Nah, artinya secara statistik 75,42 itu tidak lebih besar daripada 75%. Jadi secara statistik 75,42 itu sama dengan 70 atau tidak lebih dari 75%. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam grafik, nah kalau satu arah ke kanan berarti wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah batasnya. Nah, batas ini adalah nilai T tabelnya. Tadi T tabelnya kita dapatkan 1,796. Nah, untuk T hitungnya itu ada di wilayah H0 diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak itu kan nilainya harus lebih besar daripada 1,796. Kalau lebih kecil daripada 1,796 berarti ada di wilayah H0 diterima. Nah, ini kita lihat 0,127 berarti ada di wilayah kiri kan ya, sebelah kiri dari batas T tabelnya. Nah, ada sekitar di sini. Nah, nilai T hitungnya ada di wilayah H0 diterima. Nah, itu adalah
penjelasan terkait dengan uji data untuk satu sampel dengan N kurang dari 30, jadi menggunakan uji T. Nah, sekarang kita coba analisis data ini dengan menggunakan software. Nah, software yang kita pakai kalau tadi menggunakan Minitab, sekarang kita coba dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk menggunakan SPSS, tampilan awal ketika kita membuka SPSS adalah seperti ini. Nah, jadi kalau di SPSS nanti akan ada dua halaman, ada data view, ada variable view. Nah, kalau variable view itu untuk mengidentifikasi atau memberi nama variabelnya. Nah, kalau data view itu digunakan untuk menginput variabelnya. Nah, dari soal tadi misalkan kita beri nama variabelnya adalah variabel partisipasi gitu ya. Jadi kita input variabel, ketikan saja variabel partisipasi. Nah, nanti yang lainnya akan mengikuti, kita default saja. Jadi kalau untuk partisipasi kan tadi datanya berupa numerik kan ya, angka. Nah, kalau kita sudah memberikan nama variabelnya, kita klik data view. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini ada variabel partisipasi. Nah, tadi kan datanya seperti ini ya. Jadi ada 12 kabupaten kota. Nah, ini adalah datanya. Jadi 84, 88, 65, 77, 71 sampai 65. Nah, nanti data ini kita pindahkan ke kolom partisipasi gitu ya. Jadi kita tinggal pindahkan saja 84, 88, 65, 77, 71 dan seterusnya sampai 65 data ke 12. Nah, ini adalah hasil inputan datanya. Nah, setelah data ini diinput, kita tinggal lanjut ke tahapan analisisnya, pengolahan datanya. Jadi kita klik analyze di bagian sini, lalu kita klik yang compare-min. Klik compare-min, lalu kita pilih yang one sample t-test. Jadi kita klik analyze, compare-min, lalu one sample t-test. Kita klik one sample t-test. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal pindahkan saja variabel partisipasi ke kolom test variable. Nah, kita pindahkan. Nah, kemudian di sini ada test value. Nah, test value itu adalah untuk nilai parameternya. Nah, tadi nilai parameternya adalah 775. Nah, kalau sudah kita lewati langkah ini, pindahkan variabel partisipasi lalu isi nilai value test value-nya atau nilai parameternya, yang lainnya kita biarkan default, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan output seperti ini. Nah, output pertama itu adalah output deskriptif. Jadi dari 12 data tadi, nilai rata-ratanya adalah 75,416 dengan standar deviasi 11,41 dengan standar error of mean-nya 3,294. Nah, ini kan tadi kalau min-nya kita hitung secara manual, standar deviasi juga kita hitung secara manual. Nah, untuk yang one sample testnya, nah di sini kita peroleh nilai test value-nya. Tadi kan kita masukkan test value-nya adalah 75. Nah, ini kita dapatkan nilai T hitungnya. Nah, T hitungnya adalah 1,26. Jadi hampir sama ya dengan perhitungan manual tadi, mungkin perbedaan selisih desimal saja. Nah, ini proses pengujiannya kurang lebih hampir sama. Jadi kriteria ujian, jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak, jika lebih kecil maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya karena T hitungnya ini kan tadi 0,126. Nah, T tabelnya tadi kan sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, itu kita peroleh nilai T tabelnya adalah 1,796. Nah, kita bandingkan, ini adalah lebih kecil ini ya, maaf, ini lebih kecil. Nah, ini adalah lebih kecil. Nah, 0,126 lebih kecil daripada 1,796. Nah, kalau lebih kecil maka kesimpulannya adalah H0 diterima gitu ya. Nah, yang kedua, selain menggunakan uji T, juga kita bisa menggunakan nilai v-value. Kalau di Minitab tadi kan P, kalau di sini nilai sig gitu ya. Nah, kriteria ujinya hampir sama dengan yang di Minitab tadi. Jadi jika nilai v-value lebih kecil daripada alfa, nah di sini alfa yang kita gunakan 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai v-value lebih besar daripada alfa 0,05 maka H0 diterima gitu ya. Nah, kesimpulannya karena nilai v-value-nya adalah ini 0,902 dengan nilai v-value-nya adalah 0,05, nah maka di sini kesimpulannya adalah lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti yang ini ya, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Kesimpulannya adalah rata-rata partisipasi politik di pemilu kada tidak lebih besar dari 75%. Jadi kesimpulannya sama seperti yang tadi ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait dengan uji beda rata-rata satu sampel
baik untuk N yang lebih dari 30 ataupun untuk N yang kurang dari 30 gitu ya. Kalau lebih dari 30 itu kita pakai uji Z, kalau kurang dari 30 itu kita pakai uji T gitu ya. Nah, untuk pengolahan data dengan menggunakan software sendiri sebetulnya mau pakai Minitab ataupun SPSS sama saja gitu ya. Nah, kalau di SPSS itu tidak ada uji Z, hanya ada uji T. Jadi kalau di SPSS itu mau sampelnya banyak ataupun sedikit sama-sama pakai langkah yang tadi. Sebetulnya kalau dari sisi perhitungan untuk mendapatkan nilai statistik ujinya, statistik hitungnya itu sama saja. Nanti yang membedakan adalah ketika kita mendapatkan nilai Z tabel atau T tabelnya. Nah, demikian penjelasan terkait dengan materi tersebut. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.